MK seperti apa pendapat Abang? Ya, saya selalu memberikan support dan dorongan, dan saya juga sebelum dia memberikan keterangan sebagai saksi fakta ya di Mahkamah Konstitusi, ya sebelumnya udah kita beberapa kali diskusi dan briefing lah soal apa yang akan disampaikan, terutama fakta-fakta apa yang dialami persis oleh klien saya itu. Dari urutan dia sidang, kemudian dia mendapatkan hak asuh, kemudian dia mencoba mengeksekusi hak asuhnya, tapi gagal, kemudian dia mencoba ke kantor polisi, dan kantor polisi urusan perempuan dan anak itu, perlindungan perempuan dan anak judulnya, tapi pasal 330-nya sendiri di KUHP itu sangat-sangat mandul. Karena kenapa saya bilang mandul? Tidak bisa ditegakkan oleh para penegak hukum. Alasannya, oh nggak mungkin dong kalau namanya hak dari orang tua kandung, walaupun dia nggak megang hak asuh, dia nggak punya hak ambil anaknya. Logika ini bertentangan dengan hak asuh yang sudah diberikan oleh pengadilan agama atau pengadilan negeri. Betapa konyolnya negara ini ketika ada penegak hukum yang tidak mengindahkan perintah pengadilan. Nah, alasannya kenapa? Kemanusiaan lah, kemudian ada kesepakatan para ahli lah, kemudian toleransi, whatever. Jadi ini kekonyolan yang sangat-sangat udah berlarut-larut di negeri ini. Mungkin pasal 330 ini boleh ditanyakan ke sumbernya, langsung ke Bareskrim atau ke polisi ya. Kenapa bagian perlindungan perempuan dan anak selalu menolak pasal 330 ini untuk menjadi pasal LP atau laporan polisi dari korban yang ibu atau ayah yang punya hak asuh secara inkrah itu diambil haknya oleh lawannya. Itu benar-benar konyol ini. Saya sudah berapa kali mencoba berkomunikasi dengan pihak kepolisian ya, dan jaksa juga, tapi bahasanya sama, entah dia dapat ilmu dari mana. Padahal ini undang-undang loh, KUHP ini undang-undang, jelas diundangkan tahun 46, ya kan, artinya sampai sekarang belum berubah, cuma ada perubahan aja. Dan pasalnya bunyinya clear, pemegang hak asuh selain itu nggak boleh bawa anaknya tanpa izin. Kalau tanpa izin artinya menculik, pasal 330 bunyinya begitu. Nah, Sania Marwah menegaskan di sini di dalam kesaksiannya tadi di Mahkamah Konstitusi, dia bilang dikarenakan saya tidak mendapatkan keadilan, akhirnya saya berusaha mencari pertolongan dan berkonsultasi ke salah satu penyidik di Bareskrim Polri unit PPA yang saya lupa namanya terkait dengan peristiwa yang saya alami. Saya menanyakan terkait penerapan dan pandangan hukum penyidik terkait pasal penculikan anak, yaitu pasal 330 KUHP. Nah, saat itu penyidik menjelaskan kepada saya bahwa jika yang membawa kabur salah satu orang tua, baik pemegang hak asuh ataupun non pemegang hak asuh, tidak dapat diterapkan pasal 330 dikarenakan masih memegang status orang tua kandung. Nah, artinya ini adalah sesat berpikir, sesat penerapan. Artinya secara filosofi pasal 330 itu bunyi penjelasannya sudah ada. Pasalnya jelas, ada penjelasan pasal. Nah, keterangan penyidik ketika menyebutkan hal tersebut, itu dia ngambil dari mana, kita pun nggak ngerti. Nah, keterangan saya ini persis sama dengan anggota DPR jika ditanyakan dengan isi dari pasal 330 ini. Coba tanya orang-orang di Komisi 3 tentang pasal 330 KUHP. Pendapatnya pasti sama dengan saya bahwa pasal ini bisa diterapkan. Nah, akan tetapi di dalam di kepolisian maupun di kejaksaan jawabannya sama. Kalau orang tua kandung tidak bisa. Kalau misalnya dia statusnya orang tuanya nggak punya hak asuh, dia nggak bisa dikatakan menculik. Padahal jelas yang punya hak asuh lawannya, dia nggak punya hak, tapi dia boleh. Artinya negara melegalkan sesuatu hal yang ilegal. Ini yang lucu, makanya
saya bilang sama klien saya Sania Marwah, berjuanglah sampai titik akhir. Walaupun KUHP ini akan berakhir di tahun 2026. Karena setelah diundangkan di tahun 2023. Bisa dibayangin, ini walaupun detik-detik akhir, saya bilang sama klien saya, berjuanglah. Karena prinsip itu sekali seumur hidup harus ditegakkan. Karena apa? Yang kamu perjuangkan adalah kebenaran. Berarti harus menunggu waktu sampai 2026, dan itu maukah nanti dan siapkah Sania Marwah menunggu waktu yang cukup lama hingga tahun 2026 Bang, agar bisa mendapatkan hak asuh anak tersebut Bang? Begini, 2026 itu KUHP yang baru. Oh. Artinya penerapan pasal itu dari MK ini adalah serta-merta. Jadi ketika misalnya banyak yang pesimistis di luar sana, apalagi para penggiat hukum juga, praktisi hukum. Contohnya gini lah, saya pertama pemegang hak asuh, klien saya pemegang hak asuh. Pasti saya juga pernah pegang yang tidak pegang hak asuh. Nah, kalau ketika pengacara, jeleknya ketika dia punya klien tidak pemegang hak asuh, pasti dia bilang, orang tua kandung boleh dong. Jadi boleh saya dong nyulik anak saya, boleh dong. Itu nggak bisa dikatakan penculikan dong. Logikanya begitu. Nah, begini berputar. Padahal di KUHP clear, di situ ditulis pasal 330 clear bahwa ketika yang tidak punya hak asuh mengambil anak kandungnya sendiri, itu penculikan. Tapi terus terang mungkin kita sama-sama nggak baca dengan seksama, apa kita memaknai lain dengan penjelasan pasal dengan informasi yang lain, saya nggak ngerti. Berarti apa yang dilakukan oleh Atta Larik secara tidak langsung menyalahi prosedur hukum, aturan hukum, dan bisa dipidanakan dan bisa diproses secara hukum ya Bang? Apa yang dilakukan oleh Atta Larik berarti sejauh ini? Kalau secara undang-undang di pasal 330 itu clear, boleh dibaca bersama bahwa isi pasal itu menyebutkan bahwa yang tidak punya hak asuh ketika merampas dari yang pemegang hak asuh itu namanya penculikan. Tapi penyidik di PPA yang tadi yang disebutkan oleh klien saya, di Bareskrim loh, Mabes Polri, jawabannya gitu. Entah dia punya pemahaman dari mana. Bang, ini kan udah MK ya, sudah terbesar gitu ya. Langkah selanjutnya apa lagi Bang, kalau misalnya mungkin dari tindakan mungkin pihak sana masih kekeh membantah anak tetap sama dia gitu Bang? Ya, kebetulan tadi yang datang adalah dari pihak kepresidenan ya. Artinya wakil pemerintahan di negara ini. Nah, polisi itu di bawah pemerintahan. Insya Allah karena ini adalah last resort, ini adalah titik kulminasi perjuangan dari orang tua yang berjuang di jalur hukum untuk mendapatkan haknya, untuk mengasuh anaknya dengan cara yang legal, dengan mendapatkan hak asuh, dengan menempuh segitu lama proses hukumnya dan melalui prosedur-prosedur hukum yang sangat menjelimet, dan dia akan diganjar, dihargai hasil jerih payahnya di putusan MK ini. Saya berharap Majelis Hakim MK sangat bijak memaknai permohonan dari rekan-rekan advokat yang sudah mewakili para korban untuk mengabulkan apa yang dimintakan oleh pihak para pemohon, bahwa betul kalau memang yang bukan punya hak asuh, walaupun itu orang tua kandung, itu penculikan, clear di situ. Bang, ada batas waktunya sih Bang? Batas waktunya nggak ada, artinya ketika diundangkan ya harusnya itu udah merupakan delik yang bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Bang, jika ke MK sudah mentok, upaya apa yang akan dilakukan oleh Sania Marwah agar bisa mendapatkan hak asuh anaknya Bang? Sebetulnya sudah pernah kami sarankan dengan cara-cara orde baru yang sebelumnya, yaitu dengan cara-cara yang dilakukan oleh pihak Atta Larik. Artinya dengan cara-cara yang melanggar hukum dan melawan hukum untuk menguasai kembali anak-anaknya. Cuman hambatannya adalah itu melanggar hukum, melawan hukum. Kedua, akan mengganggu psikologis anak karena ada keributan di situ. Makanya
Itu yang dihindarkan oleh pihak klien saya, bahwa sebetulnya yang dia inginkan adalah penyerahan dengan sukarela, bahwa sebetulnya secara dewasa orang tuanya ngasih tahu loh, ini loh kami bersama-sama mau mengasuh anak gitu loh. Artinya ditunjukkan kedewasaannya gitu loh. Cuman kan ya maaf ya nggak mungkin gitu loh. Sorry ya katanya ada yang ngomong begitu kan. Itu nggak mungkin kejadian gitu loh. Karena kenapa? Dia udah menang, ngapain dia harus nundukin kalah? Makanya dia berharap dari pihak Majelis Konstitusi, Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan hal ini, bahwa inilah yang sebenar-benarnya harus terjadi di negeri ini. Dan apakah MK bisa bertindak secara tegas kepada Atalari? Kamu No. Artinya gini, MK itu hanya mengkoreksi dan menegaskan dari isi pasal, menerangkan isi pasal. Dan yang harus menegakkan itu adalah Pak Polisi dan Pak Jaksa. Nah, kalau misalnya dari dua hal orang ini masih punya pemahaman kalau orang tua kandung itu mengambil anak yang bukan hak asuhnya di dia, dan itu bukan penculikan, kita nggak ngerti lagi bahasa Indonesia ini gitu loh di dalam pasal. Artinya KUHP ini singkatannya benar-benar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau apa yang lain kan gitu, konotasi negeri Konoha ini gitu loh. Berarti Bang, kalau sudah ada update belum? Maksudnya sudah ada mungkin komunikasi dengan pihak mungkin sesama lawyernya Bang Atalari atau seperti apa Bang? Oh, terus terang sih nggak ada ya, dalam artian untuk apa namanya, ya terakhir kan udah meninggal itu, saya Iya, pernah Pak ketemu Junaidi, itu. ya. Iya, nggak tahu kenapa ya, mungkin karma juga ya, saya juga nggak ngerti ya, atau COVID mungkin. Nah, jadi ya saya pikir kita terus terang hanya mempunyai obligasi moral kepada pihak-pihak yang masih menganggap dirinya benar untuk kembalilah ke jalan yang benar. berarti sejauh ini Sani agak akses untuk ketemu juga masih sulit Bang, datang ke rumahnya untuk ketemu anaknya. Kebetulan terakhir kali sudah dibuka aksesnya di sekolahan, makanya kan beberapa kali ini udah eskalasinya agak menurun, ya kan, walaupun ketemunya masih di sekolahan. Jadi bayangkan ibu kandungnya harus ketemu sama anaknya di sekolahan. Ini saya nggak ngerti lagi sih negeri apa ini, kan gitu. Dan negara sudah berapa kali kita tegur, cuman kan para pemangku kekuasaan ini belum tergugah ya. Mungkin prosesnya, mungkin dipikirnya soal hukum domestik ini terlalu remeh buat mereka. Artinya yang lebih penting buat mereka adalah bagi-bagi kekuasaan kali. Tapi yang untuk urusan rumah tangga begini sangat-sangat disepelekan. Nah, sampai ada kemarin yang WNA aja sampai bisa dikomentari aneh-aneh. Saya pikir WNA itu kan warga negara asing. Apa urusannya sama hukum Indonesia? Ada yang komentarnya begini, begitu, begini. Saya mau ketawa tapi ya kasihan juga bulan puasa kan. berarti selama bulan puasa ini Mbak Sani Mara belum ketemu lagi Bang, atau video call gitu sama anak-anak? Ya dari komunikasi terakhir sih ya dia bilang sih belum ada ya, belum ada. Tadi saya juga barusan juga telepon, ya dia bilang dia cuma memberikan keterangan di MK Mahkamah Konstitusi. Dia berharap bahwa langkah-langkah ini menyadarkan pihak sana bahwa sebetulnya ini loh yang benarnya begini. Karena kenapa? Jejak digital kan udah jelas. Anaknya pasti nanti akan lihat ini gitu loh. Ini perjuangan ibunya sejauh ini gitu loh. Masa nggak malu sih kan gitu. Karena jejak digital nggak mungkin hilang. Biasanya Mau nanya perubahan itu Bang, yang 2026 tuh seperti apa sih gambarannya Bang? Ya, KUHP yang lama yang tahun 46 ini sampai sekarang ini berlaku akan dirubah karena KUHP yang baru kan sudah diundangkan tahun 2023 kemarin. Makanya 3 tahun setelah diundangkan itu baru bisa berlaku. Nah, pasalnya sendiri berubah itu. Pasal 330 di sini mungkin di KUHP yang baru nggak ada kali. Atau mungkin berubah isinya. Saya belum memadu-madankan karena memang undang-undang ini belum berlaku kan. Karena dia belum berlaku jadi kita ya masih enggan lah ngikutin karena belum bisa kepake di kepolisian sama di kejaksaan, belum bisa diterapkan. Atau berarti sekarang dengan misalnya fight itu takut bahwa nanti di 2026 itu akan lebih susah lagi dia secara pasalnya. Seperti apa Bang? Yang jelas memang saya benar-benar prihatin dengan penerapan pasal 330 ini.
yang dari Orde Baru sampai Orde Reformasi juga perbaikannya, walaupun ada ya apa namanya komisi apa perempuan dan anak, komisi whatever, komisi segala macam, zero, nol. Artinya penegakan hukum soal anak dan pemegang hak asuh anak dengan konyolnya dibilang kalau namanya bapak ibu kandung boleh saja membawa. Jadi apa gunanya dia fight di pengadilan? Logikanya sama para penguasa itu benar-benar nol. Saya nggak ngerti ya. Oke. Apa? Sip. Sip. Oke. Ntar berubah kalau jadi merah putih tidak